Leon Klein adalah pahlawan zamannya, pria yang mengalahkan Raja Iblis Belpar dan membawa kedamaian ke kerajaan asal yang tidak diketahui. Leon dirayakan oleh seluruh kerajaan atas kepahlawanannya pada hari naas itu. Kini Anda mungkin berpikir bahwa saatnya dia pensiun telah tiba. Saatnya baginya untuk menikahi wanita cantik seperti Putri Sarah dan hidup bahagia. Namun, nasib memiliki rencana lain. Raja menugaskannya dengan misi terakhir, sebuah tugas akhir yang akan menandai akhir perjalanannya sebagai pahlawan. Dikabarkan, ada gua yang dihuni oleh monster, sisa-sisa terakhir pasukan Raja Iblis. Raja ingin dia menyelidiki gua tersebut dan kembali dengan hasil yang memuaskan. Lagi pula, semua orang yang masuk ke gua itu hingga saat ini kembali dengan kekalahan. Tentu saja, Raja memiliki harapan tinggi agar pembunuh Raja Iblis itu bisa meraih kemenangan. Leon tahu apa yang harus dilakukannya. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang yang dia sayangi terancam. Dia harus menghabisi sisa-sisa terakhir pasukan Raja Iblis demi anak-anak, para yatim piatu yang mengaguminya sebagai panutan. Jadi, Leon menerima tugas itu tanpa curiga, dan seorang pangeran bernama Zack ditugaskan untuk membimbingnya. Hari keberangkatannya akhirnya tiba, dan Pangeran Zack akhirnya membawa Leon ke dalam gua yang korup. Setelah mereka masuk ke dalam gua, Pangeran Zack mengungkapkan niat aslinya dengan menusuk pahlawan dari belakang. Senjata itu dilumuri racun mematikan, membuat kematian Leon tak terhindarkan. Lihatlah, Pangeran Zack selalu menganggap Leon sebagai ancaman bagi kekuasaannya dan kekuasaan mutlaknya. Belum lagi, dia berpikir Leon mencuri gadisnya, Ratu Sarah. Namun Leon memperjelas niatnya. Dia tidak berusaha mendapatkan gadis, juga tidak peduli dengan kekuasaan politik. Dia hanya termotivasi oleh cinta yang mendalam terhadap orang-orang di sekitar, terutama anak-anak yatim piatu yang mengaguminya. Ternyata penjahat licik ini telah membunuh anak-anak tersebut, memastikan tidak ada yang tersisa untuk melaksanakan kehendak Leon. Penjahat ini benar-benar sampah rendahan yang menyebutnya setan pun akan menghina setan. Kayak pejabat kita tuh. Dia akhirnya menendang Leon ke dalam tenggorokan gua, meninggalkannya di sana untuk mati perlahan karena racun. Namun Leon berhasil selamat dari jatuh, menemukan dirinya di dalam bumi. Tidak lama setelah itu, makhluk skeleton misterius muncul dari mana-mana, siap menyerang. Leon menggunakan kekuatan sihirnya dan menghancurkan monster itu dengan bola api. Dengan terkejut, antar muka sistem muncul dan menghitung jumlah pembunuhan. Dengan satu musuh tereliminasi, dia masih memiliki hampir sejuta musuh lagi untuk dibunuh. Hanya setelah itu dia bisa menyelesaikan misi rahasia yang dipicu oleh jatuhnya. Makhluk lain melompat menyerang, menemui nasib yang sama, dan jumlah pembunuhannya bertambah satu lagi. Leon tidak memahami situasinya, tetapi dia terus membantai monster kiri dan kanan, berharap suatu hari dia akan menemukan jalan keluar. Bertahun-tahun berlalu, satu-satunya hal yang membantunya bertahan dalam ujian berbahaya itu adalah hasrat membakarnya untuk membalas dendam pada orang yang mengkhianatinya. Saat mencapai 100.000 pembunuhan, dia memperoleh sihir atribut gelap, jenis kekuatan yang sebelumnya dia tidak ketahui. Dia mengulangi siklus ini di neraka yang dipenuhi monster selama 10 tahun berturut-turut. Akhirnya sampai mencapai 1 juta pembunuhan, dia memenuhi syarat quest dan pintu arken terbuka di hadapannya. Leon melangkah melalui gerbang tanpa ragu-ragu. Situasinya tidak bisa lebih buruk dari yang sudah ada. Secara mengejutkan, dia menemukan dirinya tepat di tengah-tengah danau. Ketika dia mengumpulkan dirinya, dia menyadari bahwa dia sedang menatap sebuah institut pendidikan. Cerita belum benar-benar dimulai sebelum beberapa pengganggu institut muncul untuk mengganggu target yang mudah. Mereka memanggil Leon dengan nama Kuraban, sebuah nama yang terasa aneh dan asing bagi Leon karena dia bahkan tidak tahu siapa pengganggu-pengganggu itu. Leon bertanya tentang hal itu secara alami. Tentu saja pemimpin para pengganggu itu marah. Dia menarik kepala Leon dan mencelupkannya ke dalam air, berusaha membuatnya berhenti bertingkah bodoh dan mengingat semuanya. Di sisi lain, Leon sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan salah satu sihirnya, Armor Flood, dan meniup para pengganggu itu seperti kantong sampah. Para pengganggu tidak mengerti bagaimana seorang pengecut bisa melakukan gerakan keren seperti itu. Mereka membuat keputusan
keputusan bijak dan segera kabur sebelum mereka dihajar lebih jauh. Saat Leon mencoba mengumpulkan pikirannya, dia mendengar suara aneh. Suara goib itu terkejut melihat bagaimana Leon menghancurkan para pecundang itu. Meskipun sihirnya saat ini tertekan, suara aneh itu membawa Leon ke tempat yang sepi, akhirnya berubah menjadi seorang gadis kecil. Gadis itu langsung melompat untuk memeluknya tanpa alasan, membuatnya bingung dengan banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada gadis kecil itu. Dia memperkenalkan diri sebagai Luna, utusan Dewi. Singkatnya, dia adalah pemandu bagi orang mati. Leon sebenarnya telah meninggal saat dia didorong ke dalam mulut gua. Dunia yang dia tempati saat ini adalah realitas yang sama sekali berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Adapun tubuh yang dia tempati milik seorang anak laki-laki bernama Kuraban, penduduk asli dunia ini. Leon mengambil waktu sejenak untuk mencerna semuanya. Akhirnya bertanya tentang alasan di balik pemindahannya ke dunia ini. Sepertinya anak muda ini akan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya yang menakutkan karena gerbang raksasa muncul di hadapan mereka. Dengan menyeberanginya, dia akan menemukan kebenaran. Di sisi lain gerbang terdapat tanah tandus dan tepat di hadapan mereka berdiri monster familiar bernama Grandaurus, makhluk yang pernah melayani Raja Iblis Belpar. Melihat makhluk itu membuat Leon sedikit gemetar. Ini bukan monster biasa. Dulu, dia butuh 3 hari untuk mengalahkannya. Namun, Luna meyakinkannya bahwa dengan kekuatan sihir barunya, mengalahkan makhluk ini akan seperti berjalan-jalan di taman. Berbicara tentang itu, Leon ingat sihir atribut gelap yang dia dapatkan saat berusaha keras menyelesaikan kues rahasia itu. Makhluk itu melompat ke targetnya tanpa ampun. Leon tidak ragu sebelum memanfaatkan kegelapan. Sihir gelap yang berputar-putar membantunya menghancurkan penghalang sihir yang mengelilingi monster itu. Lalu dia memunculkan cakar gelap mematikan untuk menggigit leher monster itu. Teknik itu saja sudah cukup untuk mengakhiri nyawa makhluk perkasa itu. Luna menari gembira melihat Leon menghabisi binatang raksasa itu dengan satu serangan. Bahkan Leon sendiri terkejut setelah menyaksikan potensi tersembunyi yang dimilikinya. Hal ini membuatnya semakin penasaran tentang situasinya dan dia mendesak makhluk rendahan itu untuk segera mengungkapkan semuanya. Beberapa waktu berlalu dan sepertinya Leon akhirnya menguasai seluk-beluknya. Ternyata Raja Iblis Belpar juga akan mengunjungi dunia ini. Gerbang yang terbentuk sebelumnya disebabkan oleh pengaruh Raja Iblis pada dunia ini. Jika gerbang itu dibiarkan begitu saja, dunia mungkin akan hancur dengan kedatangan monster-monster. Itulah mengapa Dewi secara khusus memilihnya untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Saat dia menyelidiki situasinya lebih lanjut, dia melihat lambang yang familiar terukir di bendera yang berkibar. Tidak butuh waktu lama bagi Leon untuk menyadari di mana dia melihat lambang itu sebelumnya. Lambang itu milik orang yang sama yang mendorongnya hingga tewas. Jika lambang itu ada di sini, berarti Sak juga telah menyeberangi ke dunia ini. Hasrat balas dendam yang membara membuat tinjunya yang terkepal bergetar tak terkendali. Begitu parahnya hingga bahkan Luna menyadarinya. Tapi dia tidak bisa memikirkannya lebih lanjut dan menghilang begitu saja. Takut ketahuan, seseorang sedang datang dan orang itu adalah seorang siswi yang ingin berbicara dengan Leon. Dia merasakan gerbang muncul di sekitar area tersebut dan ingin menanyakannya. Sebelum Leon bisa menjawab, Luna secara telepati mendesaknya untuk menyembunyikan informasi yang dia cari dan bersikap bodoh. Leon menuruti perintahnya, meninggalkan gadis itu bertanya-tanya apakah apa yang dia rasakan sebenarnya adalah alarm palsu. Dia lalu mengalihkan perhatiannya ke Leon, mengenali dia sebagai siswa yang terlibat dengan pengganggu-pengganggu tadi. Untuk semua ketidaknyamanan yang dialami karena para pengganggu itu, dia dengan tulus meminta maaf. Namun Leon meyakinkannya untuk tenang, karena itu bukan sesuatu yang harus dia minta maaf. Pertama-tama, gadis ini sangat jujur dan sopan. Bagaimanapun, gadis itu memutuskan untuk pergi karena apa yang dia rasakan tampaknya benar-benar alarm palsu. Setelah dia pergi, Luna muncul kembali, menatap gadis yang memiliki indera luar biasa untuk mendeteksi keberadaan gerbang. Luna percaya bahwa gadis ini adalah calon pasangan romantis, seperti dalam novel sekolah biasa. Malam pun poek, dan Leon akhirnya menuju kamar asramanya, hanya untuk menemukan kutukan dan hinaan tertempel di seluruh pintu. Kelompok siswa yang bertanggung jawab atas kejahatan keji namun level rendah
ini sudah berkumpul di koridor, tertawa seperti sekelompok hianat pengecut. Namun Leon lebih memilih menghindari orang-orang di bawahnya dan masuk ke kamar. Di dalam, Luna melontarkan kemarahan penuh saat dia duduk, marah karena para pria itu berani menulis hal-hal sepele seperti itu. Leon tidak terlalu peduli dan lebih memilih membahas hal-hal yang lebih mendesak. Dia ingin tahu sedikit tentang institut ini. Lambang yang dia lihat di bendera sama dengan yang dipakai Pangeran Zack. Mungkin Zack juga masuk ke dunia ini bersama Raja Iblis. Sayangnya, Luna tidak memiliki detail yang diinginkan. Dia sama sekali tidak tahu tentang dunia ini. Meskipun dia telah mengintip ke realitas ini untuk membimbing Leon, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan pangeran. Hal ini membuat Leon tidak punya pilihan selain menyelidiki dan mengeksplorasi rahasia dunia ini sendiri. Dengan matahari terbit menandai awal hari berikutnya, Leon bersiap untuk hari pertamanya di akademi. Setelah merapikan rambutnya dan mengenakan seragam, dia berjalan melalui kerumunan siswa menuju departemennya. Dia menarik terlalu banyak perhatian dengan semua mata tertuju padanya. Lagi pula, sikap dan aura yang dia pancarkan benar-benar menguasai ruangan dan dia pantas mendapatkannya. Dalam beberapa kelas yang dia ikuti, dia belajar beberapa hal dasar tentang dunia ini. Beberapa tahun yang lalu, ruang-ruang misterius yang disebut gerbang mulai muncul di seluruh dunia. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang mampu menggunakan sihir juga muncul. Untuk mengatasi situasi ini, orang-orang yang memiliki bakat sihir bawaan mulai menyerbu gerbang-gerbang tersebut, mengumpulkan barang-barang berharga dan mineral di sepanjang jalan. Para penyerbu ini disebut pencari. Dengan meningkatnya jumlah pengguna sihir yang ingin menjadi pencari, kebutuhan akan institut untuk mengembangkan bakat-bakat ini pun muncul. Maka, Akademi Kekaisaran Suci ini pun didirikan. Ini adalah tempat aman bagi mereka yang bercita-cita menjadi pencari. Ingatkah kamu gadis yang datang mencari gerbang setelah Leon? Ya, gadis itu adalah ketua dewan siswa akademi ini. Namanya Izumiya Makoto. Saat ini dia sedang memukau semua orang di lapangan sekolah dengan bakat sihirnya yang luar biasa, dan Leon mengamatinya dari jendela kelas. Setelah pelajaran, saat dia berjalan di koridor, dia bertemu dengan pengganggu-pengganggu yang sama yang dia hadapi kemarin. Oh iya, nama Leon di dunia ini adalah Kuraban, yang memiliki wajah paling jelek dan juga pemimpin dari gerombolan pengganggu ini maju ke depan, ingin agar Kuraban melakukan tugas untuk mereka. Tapi Kuraban, yang merupakan cad sejati, membuat si pengganggu itu kesal dengan sindiran tajam namun sederhana. Pengganggu itu kehilangan kesabaran, terutama karena dia sudah ingin melampiaskan frustasi yang terpendam akibat penghinaan kemarin. Seperti takdir, Izumiya tiba pada saat yang tepat. Melihat si pengganggu itu hendak melepaskan mantra sihir mematikan pada korbannya, dia berteriak peringatan pada pengganggu itu untuk berhenti. Tapi peringatannya datang terlalu terlambat. Si pengganggu itu akhirnya melepaskan sihirnya. Kuraban juga tidak diam saja. Dia mengaktifkan sihir atribut gelapnya dan menelan batu yang diciptakan si pengganggu itu. Secara harfiah, batu raksasa itu menghilang ke udara tipis, membuat rahang si pengganggu terjatuh. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Dia hanya berjalan melewati pengganggu itu tanpa peduli, mengabaikan ketua dewan juga. Setelah kelas, Kuraban kembali ke asramanya dan menemukan catatan ancaman dari pengganggu itu, meminta Kuraban bertemu di lapangan latihan. Luna menyarankan dia mengabaikan pengganggu itu, namun Kuraban bersedia memberi pengganggu itu apa yang dia minta. Ini juga akan menjadi langkah untuk mengurangi hambatan di jalan. Mendengar ini, Luna menjadi bersemangat, siap menghadapi ancaman itu. Pada malam hari, Kuraban akhirnya bertemu dengan para pengganggu di lapangan latihan, seperti yang mereka harapkan. Pemimpinnya menempatkan anak buahnya dalam keadaan siaga, karena dia ingin duel 1 lawan 1 yang adil. Dia ingin mengajarkan pelajaran yang menurutnya pantas diterima oleh Kuraban. Demikian pula, Kuraban ingin lawannya tidak pernah mengganggunya lagi jika dia menang dalam duel. Seperti yang diharapkan, si pengganggu itu tertawa terbahak-bahak dengan tawa khasnya. Berpikir dia yang memegang kendali, Kuraban di sisi lain tetap tenang dan menantang si badut itu untuk menyerang tanpa membuang waktu. Keberanian Kuraban membuat si pengganggu kesal.
Alih-alih duel 1 lawan 1 yang dia minta, si pengganggu bahkan tidak repot-repot menepati janji dan memanggil anak buahnya untuk menyerang. Anak buah yang tidak curiga itu langsung menyerbu ke arah kematian mereka tanpa berpikir 2 kali. Pemimpin yang kotor dan licik itu merasa sangat bangga setelah berbohong tentang pertarungan adil. Tapi Kuraban tetap tenang. Bagi dia, bahkan jika 100 orang bajingan itu menyerangnya sekaligus, itu tidak akan menjadi masalah. Dengan sekedar gerakan tangan, dia memanggil sihir atribut gelap menggunakan teknik yang disebut Denial Mirror. Ini memungkinkan Kuraban untuk memantulkan serangan mereka kembali ke diri mereka sendiri. Sihir tunggal itu sudah cukup untuk mengeliminasi bajingan-bajingan itu dari pertarungan. Pemimpin geng itu terdiam dengan mulut terbuka. Dia tahu dia telah membuat kesalahan besar dengan membuat marah Kuraban, dan Kuraban tidak berniat memaafkan para bajingan yang berani melancarkan serangan mendadak dari belakang. Pemimpin itu tidak menyadari betapa besar masalah yang dia hadapi. Lihatlah, di dunia ini sihir dikategorikan menjadi 4 atribut: angin, air, api, dan bumi. Jenis sihir yang dikuasai Kuraban tidak termasuk dalam kategori manapun. Si pengganggu mengalami krisis mental karena Kuraban yang dulu dianggap tidak berguna kini menggunakan sihir yang belum pernah didengar sebelumnya. Si pengganggu menyadari terlambat bahwa dia hanya memperburuk situasinya dengan menyebut Kuraban tidak berguna pada saat kritis itu. Kuraban benar-benar marah dan dia tidak akan membiarkan orang rendahan itu berjalan di muka bumi sampai dia mengubah sikap buruknya. Si pengganggu berpikir sihir api yang mengganggu itu bisa menyelamatkannya, tapi dia segera terbukti salah ketika Kuraban mengalahkannya dengan pukulan telak menggunakan sihir gelapnya. Kuraban tidak hanya membuat pria ini pingsan, dia memastikan untuk menyerap semua mana yang dimiliki oleh pria ini. Kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh penyihir sihir gelap. Kuraban berharap ini akan menjadi pelajaran yang cukup bagi pria itu untuk menyadari bahwa dia tidak boleh mengambil lebih dari yang bisa dia tangani. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi kacau dengan sirine darurat yang berbunyi nyaring untuk mengungsikan area tersebut. Sebuah gerbang telah muncul di dalam area akademi dan para siswa diperintahkan untuk melarikan diri karena tingkat ancaman berada di kategori merah yang konon merupakan tingkat bahaya tertinggi. Di dalam gedung asrama, para siswa dalam kekacauan total berusaha mengungsi. Sementara ketua dewan ada di sana untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Seorang senior juga ada di sana untuk membantu mendesak Izumiya untuk meninggalkan tempat itu sesuai perintah kepala sekolah. Dia juga dilarang untuk menghadapi ancaman kategori merah. Jika ada yang menjadi korban dalam upaya melawan gerbang, akademi harus menanggung tanggung jawab. Namun gadis itu memiliki alasan sendiri untuk ikut campur. Tidak lama lalu, ketika gerbang kategori merah muncul, penduduk sekitar menderita kerusakan besar dan dia menolak untuk membiarkan sejarah terulang. Tak ketinggalan, alasan utama akademi ini adalah untuk membina talenta yang dapat melawan gerbang-gerbang tersebut. Itulah tepatnya mengapa dia berniat menghadapi gerbang itu sendiri. Sementara itu, monster-monster mulai bermunculan dari gerbang dengan para siswa berlari ketakutan. Seorang siswa bahkan mencoba menggunakan sihir tanahnya untuk mengusir binatang yang mengikutinya, tetapi makhluk itu menggigit batu dengan rahangnya dan melompat ke arah siswa tersebut. Beruntung, Dewi sekolah tiba dan menaklukkan beberapa binatang sekaligus, menyelamatkan siswa itu dari gigitan di pantatnya. Dia memerintahkan siswa itu untuk mencari bantuan teman-temannya dan mengungsi jauh. Gadis itu khawatir jika gerbang ini tidak dihentikan segera, binatang-binatang itu bisa masuk ke kota, menyebabkan kerusakan dan kepanikan yang tidak perlu. Tanpa pilihan lain, dia siap menantang bos gerbang sendiri. Sementara itu, Kuraban dan lolinya Luna menonton Dewi itu menghadapi tantangan dan masuk ke gerbang. Sebelum melanjutkan, anak laki-laki itu ingin tahu bagaimana mereka bisa menutup gerbang. Jawaban Luna cukup dapat diprediksi. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengalahkan monster yang mengendalikan gerbang, yang juga bisa disebut bos.
Dengan pemikiran itu, mereka memutuskan untuk langsung masuk tanpa membuang waktu. Namun, Luna ragu dengan ide tersebut. Sihir gelap yang dimiliki Kuraban mungkin cukup kuat, tetapi tidak tanpa menghabiskan jumlah mana yang besar. Namun, Kuraban tidak mau diam saja melihat kota hancur. Dia harus bertindak dan menetralkan ancaman dengan kemampuan terbaiknya. Luna merasa bangga dengan jenis orang yang dimiliki Kuraban. Tanpa ragu lagi, mereka bergerak langsung menuju monster boss. Sementara itu di dalam gerbang, ketua dewan siswa telah mengalahkan sekelompok monster level rendah. Hal itu saja sudah cukup untuk menguras tenaganya dan mana. Dia belajar dengan cara yang sulit bahwa kategori gerbang merah bukanlah sesuatu yang seharusnya dia ganggu. Situasinya semakin buruk baginya ketika seekor naga berbentuk ular raksasa muncul tepat di belakangnya dengan siap menelan. Namun beruntungnya, Kuraban berhasil tiba tepat waktu. Dia menghukum monster itu dengan atribut gelapnya karena mencoba menyakiti Dewi Kampus. Saat monster itu jatuh, matanya terpaku melalui kabut, mengunci pada penyelamatnya. Izumiya terpesona melihat teman sekelasnya tiba dan menghancurkan makhluk itu dengan satu pukulan. Dia berterima kasih padanya atas bantuannya, sementara Luna hanya senang mereka menyelamatkannya tepat waktu. Kuraban senang bahwa masih utuh. Dan ya, bagian yang utuh itu nyata. Bagian yang paling mengganggunya adalah jenis sihir yang dia gunakan tadi, membuatnya bahkan bertanya-tanya apa yang sebenarnya jenis orang seperti apa dia. Alih-alih fokus pada itu, Kuraban yang santai menekankan bahwa mereka harus terlebih dahulu menutup gerbang, mengingatkan dia bahwa dia datang ke sini untuk misi itu sejak awal. Izumiya tiba-tiba ingat tujuan sebenarnya dan setuju dengan ide untuk menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Namun di benaknya, dia tidak bisa menganggap Kuraban sebagai siswa biasa. Itu karena pria ini menduduki peringkat terakhir dalam pertarungan simulasi yang diadakan di akademi. Artinya dia memiliki nilai terburuk yang bisa dibayangkan. Tapi tiba-tiba dia bergerak seperti pahlawan, terutama saat menggunakan jenis sihir aneh. Bagaimanapun, mereka mulai bergerak untuk membersihkan gerbang dan mencari monster boss. Di perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok monster, di mana Izumiya mengaktifkan mantra penjara airnya, mengurung sebagian besar monster dalam pusaran biru, memutar mereka dalam bola air yang mengapung. Bahkan Luna mengakui bahwa ketua siswa ini sangat kuat untuk levelnya yang disukai oleh Kuraban. Sebagai calon teratas Akademi Kekaisaran, tiba-tiba tanah di depan mereka meledak saat golem raksasa dengan tubuh yang terukir mencoba menghancurkan mereka. Kuraban menghindar dari serangan golem, membalas dengan sihir atribut gelap. Kuraban melemparkan Blink Edge kali ini, serangan sinar kuat yang menghancurkan golem dalam satu ledakan. Izumiya terkejut melihat monster itu hancur berkeping-keping, menyadari bahwa pria ini bergerak seperti legenda, bukan karena dia menggunakan jenis sihir unik, tapi bagaimana dia menggunakan setiap mantra dengan kecepatan casting yang sempurna, seolah-olah dia sedang menyaksikan seorang penyihir berpengalaman, seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun di medan perang sebelum pertarungan biasa ini. Bagaimanapun, duo ini mendekati sarang bos. Kuraban menyeru ketua siswa untuk bersiap saat keduanya memasuki ruangan penjaga gerbang. Naga merah ini adalah naga yang luar biasa dengan desain yang menakjubkan. Binatang itu dulunya disebut naga lapa dan bukan ancaman biasa. Izumiya menyebutnya monster yang sangat kuat yang tercatat dalam buku-buku mereka, dan bahkan Kuraban memperingatkannya untuk berhati-hati karena makhluk itu akan menyerang dengan api dan ekornya dari jarak jauh. Serangan itu akan dimulai saat binatang itu menyiapkan ledakan api menggunakan sihirnya. Cerita berlanjut segera setelah itu, di mana Izumiya terkejut dan hampir tertimpa beratnya. Semua berkat peringatan Kuraban, dia berhasil bersiap untuk menghindar. Membalas dengan tepat, ketua siswa melepaskan tombak es raksasa. Namun naga ini menghancurkannya tanpa bahkan terluka sedikit pun. Ini menjadi kejutan besar baginya karena tombak es seharusnya sangat efektif melawan makhluk berelemen api. Namun, panas yang luar biasa dari naga lapa itu melelehkannya sebelum mencapai target. Pertarungan belum berakhir dan Kuraban siap meningkatkan intensitasnya. Dia melepaskan sihir cakar mematikan, memanggil cakar sihir gelap dari tanah untuk menyerang naga dari segala arah.
Saat ini, Nagalapa memilih untuk menggunakan sayapnya dan dengan cepat melarikan diri dari pertarungan daripada tertusuk. Luna berpikir bahwa monster pengecut ini curang, tetapi itu adalah strategi yang sah ketika monster tersebut secara harfiah memiliki sayap untuk terbang. Izumiya tidak mengharapkan situasi berbalik ke arah ini dan meminta petunjuk tentang strategi selanjutnya, mendorong Kuraban untuk meminta dia menggunakan sihir selain kemampuan esnya. Ketua siswa meyakinkannya bahwa dia memiliki akses ke bentuk sihir lain yang sempurna karena Kuraban memerintahkannya untuk memperlambat makhluk tersebut menggunakan jenis sihir tersebut. Izumiya memahami perannya di sini dan mempercayai rencana Kuraban akan berhasil. Selain itu, dia segera mengaktifkan sihir angin, melepaskan badai hijau sebelum melepaskan ledakan udara yang tepat. Serangan ini sangat efektif melawan naga terbang. Nagalapa kesulitan menahan serangan angin, memaksanya berhenti di satu tempat. Luna memberi sinyal kepada Kuraban untuk bertindak dengan kesempatan yang dia miliki. Jadi Kuraban mengakses sihir gelap khususnya sekali lagi. Kupu-kupu kosong mengelilinginya saat dia mengirimkannya ke monster boss menggunakan kemampuan bernama penguasa jurang. Kupu-kupu mengelilingi makhluk itu hingga Kuraban menjentikan jarinya. Kupu-kupu yang sama sebenarnya adalah jebakan ledakan. Bayangan mereka sebagai granat mini yang dikendalikan jarak jauh dan semuanya menyala untuk meledak secara bersamaan. Reaksi berantai ini begitu menghancurkan hingga menghancurkan binatang itu dengan dampak penuh. Kuraban menonton makhluk itu dihancurkan seperti Hiroshima. Pada akhir pertempuran, Nagalapa tergeletak di tanah, sayapnya sobek, kulitnya terbakar, dan kalah. Luna mengucapkan selamat kepada tuannya atas prestasinya yang luar biasa dalam mengalahkan naga gerbang. Bahkan Izumiya terkejut, dan meskipun dia memiliki segudang pertanyaan untuknya seperti paparazi, dia hanya senang merayakan akhir pertempuran epik yang mereka ikuti. Kuraban berpikir hal yang sama, dan keduanya akhirnya menutup gerbang merah kembali dengan selamat. Makhluk-makhluk di luar sudah dihabisi oleh ketua siswa, artinya tidak ada kerusakan serius yang terjadi. Tiba-tiba, ketua siswa dipanggil oleh seseorang yang sangat marah karena ketidaktaatannya. Ini adalah kepala sekolah Akademi Imperial Suci, Shido Atsushi, dan dia ingin jawaban mengapa dia memberontak melawan perintahnya dan masuk ke dalam gerbang. Kuraban segera mencari informasi di X-Hamster yang juga dikenal sebagai Luna untuk bertanya tentang pria acak ini. Shido Atsushi adalah kepala sekolah yang sombong dari akademi yang mengumpulkan dan melatih penyihir, dan karena itu dia telah mengumpulkan kekayaan. Hal ini membuat Kuraban berpikir, karena jika pria ini benar-benar kepala sekolah akademi, maka dia pasti memiliki hubungan tertentu dengan Pangeran Shaq. Namun, saat ini masih terlalu dini untuk membuat asumsi. Izumiya menghadapi kepala sekolah dengan permintaan maaf segera, menekankan bahwa dia tidak bisa hanya menonton orang-orang terancam oleh bahaya. Namun, kepala sekolah yang keras kepala memotong pembicaraannya, meremehkannya karena bertindak seolah-olah dia memiliki hak untuk bertindak hanya karena merasa menjalankan rasa keadilannya. Dia melontarkan pertanyaan besar, bertanya apa yang akan terjadi jika situasi memburuk. Menyelamatkan dia, Kuraban dengan rendah hati berargumen bahwa kepala sekolah setidaknya bisa memberikan kata-kata dukungan untuk tindakan berani ketua siswa. Shido menuntut tahu siapa anak baru ini, mengingatkan dia bahwa dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam percakapan mereka. Namun ketua siswa membela Kuraban, menekankan bahwa orang luar yang sama inilah yang membuatnya berhasil menutup gerbang dengan tingkat kesulitan tertinggi. Hal ini memicu minat besar di mata Shido sebelum dia tertawa terbahak-bahak, menghina anak itu begitu dia ingat bahwa Kuraban adalah orang bodoh dengan peringkat terendah di akademinya.